Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada adabun naum, yaitu adab ketika hendak mau tidur. Ternyata Imam Ghazali memberikan bimbingan atau panduan bagi para salik yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sebuah panduan bagaimana adab-adab ketika tidur dan apa saja yang harus dilakukan. Penjelasan tersebut sudah disampaikan pada beberapa minggu yang lalu. Malam ini akan membahas tentang keadaan kita ketika bangun tidur, ya. Faida istaiqotta, maka apabila kamu telah bangun, ya, bangun dari tidur, farji, maka kembalilah illa ma'araftuka, sebagaimana penjelasan yang telah aku sampaikan kepadamu awalan, yaitu di pembahasan awal tentang bab adabun naum. Jadi Imam Ghazali menyampaikan ketika kita bangun tidur, ya, kita disuruh untuk kembali kepada apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, ya, yaitu mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa yang kita ucapkan ketika bangun tidur sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata anugerah tidur dapat kita nikmati, kemudian kita masih diberikan anugerah bisa bangun kembali, ya. Khawatirnya orang tidur itu ada dua kemungkinan, ya, bisa tidur kebablasan atau bisa bangun kembali. Nah, ketika bangun kembali, inilah doa yang paling pas. Doa Alhamdulillah, ya, bermula segala puji milik Allah alladzi ahyana, ya, yang telah menghidupkan kami. Ya, kesadaran bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa bangun itu sangat jarang disyukuri oleh banyak orang. Ya, rata-rata mereka bangun tidur, ya, dianggap hal yang biasa. Padahal ini anugerah. Sebab orang tidur hanya ada dua kemungkinan. Tidur yang kebablasan alias meninggal, atau tidur yang bisa bangun kembali. Itu.
Jadi doa bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur, ini dipahami maknanya, dihayati betul bahwa kita bisa hidup kembali, itu anugerah dari Allah. Nah, jika demikian kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita, tidak membuang begitu saja sia-sia, apalagi hanya sekedar untuk mengikuti tipu daya dunia. Ini bagi orang-orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, orientasi hidupnya sudah berubah, tidak semata-mata untuk mengejar duniawi, tapi akan menjadikan duniawi sebagai pintu kesuksesan untuk dunia dan akhirat. Wa dawamu ala hadat tertib, dan langgeng, wadawim dan langgengkanlah ala hadar tertib, atas urutan-urutan ini. Jadi Imam Ghazali sudah menjelaskan secara rinci mulai dari sebelum tidur sampai bangun tidur. Jadi wadawim ala hada tertib ini Imam Ghazali menganjurkan supaya kita istiqomah atas aktivitas yang rutin seperti ini. Bagiyata umrika, yaitu pada sisa umurmu, Jadi umur setiap manusia itu sudah tercatat kapan akhirnya. Jadi semakin hari umur berkurang, pintu kematian semakin dekat. Bagi orang-orang yang memiliki akal, dia akan berpikir bagaimana umur yang tersisa ini menjadi produktif, bisa bermanfaat. Jangan sampai umur yang tersisa digunakan untuk perbuatan yang sia-sia. Ini pesan penting dari nasihat Imam Ghazali. Apalagi orang yang sudah memasuki usia 40, 50, itu ibarat matahari itu sudah habis duhur masuk asar. Asar sebentar lagi maghrib. Sekalipun ketentuan umur hanya Allah yang tahu. Orang meninggal bisa kapan saja. Tapi dengan cara melihat umumnya bahwa orang itu bisa meninggal kapan saja, maka sikap hati-hati dan sikap memanfaatkan waktu yang produktif untuk ibadah ini harus mulai disadari, disadari supaya waktu kita tidak ada yang ketinggalan, terutama dalam menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur sudah semakin mendekat, kita jaga sholat 5 waktunya dan sunah-sunahnya. Sedangkan waktu yang sudah berlalu, misalkan kita mau ikhtiar untuk mengkondok sholat, itu juga sebuah langkah yang bagus. Sebab sejak kita akil balik itu sholat kita akan dihisab. Kira-kira sampai usia sekarang itu ada berapa sholat 5 waktu yang ditinggalkan. Itu semua ada datanya, ada pada malaikat Raqib dan Atid.
Kalau ini tidak kita sadari, kemudian semakin tambah umur kita, sikap kita tidak berubah, ya, tetap mengabaikan sholat fardu. Nah, ini khawatir, ya, posisi yang seperti ini terlena, kemudian akhirnya mati masih meninggalkan hutang sholat, ya, dan juga masih banyak sekali kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan. Jadi apa yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali ini cukup menyadarkan kita, ya, bagi hatinya yang sudah mulai ada kelembutan, ya. Tapi kalau hatinya agak keras, ya, sulit menerima nasihat, sulit menerima masukan, dan tidak akan bisa merubah, memperbaiki dirinya. Itu. Selanjutnya, fa in syaqqat alaikal mudawwamah. Ini fa in syaqqat, maka apabila sulit alaika atasmu apa al mudawwamatu, melanggengkan, gitu. Andai kita tidak bisa menjalankan apa yang sudah dinasihatkan oleh Imam Ghazali, yang begitu tertib, rapi, ya, dan benar-benar menyadarkan kita bahwa kita ini akan mati. Kalau mati itu akan dihisab, dan pertama kali yang dihisab itu sholat, ya. Kalau ini nggak disadari dari sekarang, ya, ini tiba-tiba datang ajal, ini yang terjadi hanya menyesal dan menyesal. Gitu. Maka kalau ada orang kesulitan untuk bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali supaya mudawamah, fasbir, maka sabarlah. Syubrul marid, sebagaimana sabarnya orang sakit. Jadi sudah dinasihati, sudah diberi masukan, sudah diingatkan, gitu. Tapi berat itu. Fasbir, maka sabarlah. Syubrul marid, sebagaimana sabarnya orang yang sakit. Orang yang sakit fisik, ya, di rumah sakit, ya, pasti mengalami, ya, penderitaan. Namanya orang sakit, ya, harus diinjeksi, harus pakai infus, dan juga harus minum obat, ya, secara terus menerus. Situasi ini pasti siapapun tidak merasakan kenyamanan. Yang ada adalah penderitaan. Namun harus disadari, posisi orang sakit harus diinjeksi, harus diinfus, harus minum obat. Ini dalam rangka untuk menyembuhkan penyakitnya. Begitu juga kita, ya, ketika ada nasihat baik masuk, ya, terkadang pahit, terkadang tidak enak, terkadang tidak nyaman, terkadang protes, gitu. Padahal ini nasihat baik yang bermanfaat untuk dirinya, untuk akhiratnya. Tapi karakter nafsu defensif, dinasihatin nolak, dinasihatin istilahnya angil, gitu. Padahal nasihat ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk dirinya. Maka apabila orang tersebut sadar, ya, sesungguhnya saya ini dinasihati kebaikannya untuk diri saya sendiri, ini bersyukur masih ada orang yang mau nasihati, diingatkan soal kematian, diingatkan soal pentingnya menjalankan sholat. Kalau sampai bablas, gak ada yang mengingatkan, gak ada yang ngajak, gak ada yang negur, gak ada yang, itu baru terasa. Jadi betapa pentingnya ada orang yang selalu mengingatkan kita,
Dan wajar ya kalau jiwa kita itu defensif menolak awalnya. Tapi sesungguhnya batin kita membutuhkan itu. Karena hati yang sakit ya perlu obat. Jiwa yang sakit juga perlu obat gitu. Maka sobrul marid ini kita disuruh belajar dari orang yang ada di rumah sakit ya. Mereka sebenarnya tidak nyaman, tapi mereka tetap harus minum obat. Ngaji itu memang berat, nggak nyaman. Paling enak jam segini ya layeh-layeh tiduran ya. Main HP, nonton sinetron gitu. Ini yang enak untuk nafsu kita. Tapi kita berhasil melawan. Ya harus wudhu, harus ngaji, harus mendengarkan. Nah, ini namanya sobrul marid. Ya, ini sebagai bentuk kesabaran ya untuk memperbaiki diri kita dengan cara memaksa diri kita. Sebab nafsu ini kalau dikasih yang santai-santai ya dia akan merasakan kenyamanan. Sekali-sekali juga harus dipaksa gitu. Karena kalau sudah dipaksa ya nanti akan terjadi pembiasaan gitu. Ala mirorotid dawa. Jadi fasbir, sabarlah sobrul marid sebagaimana sabarnya orang yang sakit, ala mirorotid dawa, atas pahitnya obat ya. Obat itu pahit, nggak enak. Tapi karena untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dirinya, ya obat harus diminum. Begitu juga nasihat itu juga terkadang pahit bagi orang yang keras hatinya. Tapi lambat laun nasihat ini ketika dinikmati, dipaksakan ya, lambat laun oh ternyata kalau andai aku tidak dinasihati, alangkah liarnya hidup ini. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengkontrol gitu. Jadi ini pentingnya ada orang yang masih mau mengajak kita, menasihati kita. Ingtidoron ya, dengan sambil menunggu ya pahit, tapi dia berharap lisyifa supaya penyakitnya sembuh. Karena tujuan orang bersabar dengan minum obat tujuannya supaya diberikan kesembuhan. Sama orang bersabar dengan nasihat, kemudian lambat laun nasihat tersebut diperhatikan, diamalkan, dilakoni, ya lambat laun penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita juga semakin berkurang. Watafakkaro, dan berfikirlah Anda ya. Kita disuruh berpikir, merenung gitu ya. Merenung itu yang paling sederhana ya, tentang kontrak hidup kita di dunia. Kita ini kan di dunia ini ada kontraknya, ada masanya. Kalau kita nggak sadar ya, seolah-olah kita hidup selamanya, maka akhirnya kita abai terhadap perintah-perintah Allah. Seolah-olah dengan mengikuti kebebasan, tidak sholat, tidak ibadah, dianggap itu nanti bisa tidak ada efeknya di akhirat gitu. Padahal ya kalau sudah balik ya, kok itu yang wajib ditinggalkan, ya pasti saat dihisab nanti akan terlihat ya bagaimana penyesalan di akhirat itu ya. Karena awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah yaitu sholat itu. Kemudian kita disuruh berpikir. Nah, ini kalau kita nggak pernah berpikir, seolah-olah hidup kita itu panjang lama, ternyata kita tidak ada prestasi di dunia. Prestasi ada dua kemungkinan.
prestasi yang bermanfaat untuk orang lain, untuk umat, untuk bangsa. Dan yang kedua, prestasi ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Kalau kita minim nggak ada prestasi ibadah yang ikhlas yang dipersembahkan kepada Allah, juga sia-sia. Nampak di dunia ya masyhur, terkenal, tapi bekal di akhirat minim. Nah, kita bisa dua-duanya, ya. Kita membangun relasi, membangun jaringan, membangun komunikasi supaya kita bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua, kita mempersiapkan diri, yaitu meningkatkan kualitas, jadi kualitas ibadah kita yang didasari dengan keikhlasan. Jangan sampai kita ibadahnya hanya kuantitas. Kuantitas itu ketoke banyak, tapi gabuk, minus, nggak ada isinya. Sebab apa? Nggak ada keikhlasan. Lebih baik sedikit tapi mentes, tapi ikhlas. Gitu. Idealnya banyak dan ikhlas. Gitu. Karena itu penting sekali ngaji ilmu bab ikhlas ini. Jangan sampai kelihatannya ya dia bangga dengan amal ibadahnya, ya dia dermawan, dia ahli ibadah, tapi ternyata amal ibadahnya masih ada riak yang menyelip di dalamnya, sehingga runtuhlah seluruh amal ibadahnya, ya. Kemudian kita disuruh fikir tentang apa? Fi qasri umrika, yaitu pendeknya umurmu. Itu fi qasri umrika. Ya. Kalau kita tahu misalkan kita akan meninggal sekian tahun, usia kita sekian tahun gitu, pasti orang itu akan berlomba-lomba untuk memperbaiki diri. Karena ajal ini misteri, ajal ini rahasia Allah. Kita dituntut ya dengan kesadaran untuk menuju Allah, ya, dengan kesungguhan dan juga dengan didasari dengan ilmu. Jangan sampai sungguh-sungguh ya semangat tapi nggak ada ilmu, repot juga. Sebab harus ada dasar ilmunya ya bagi orang yang beribadah ini. Setelah kita tahu ternyata kontrak kita di dunia itu sementara, sebentar, paling ya 70, 80, 90 tahun lah. Itu kalau orang yang kondisinya sehat, tidak ada penyakit macam-macam, itu ya bisa 70, 80, 90. Tapi kalau orang yang sudah banyak penyakitnya itu ya indikasinya dia lebih cepat. Tapi ini bukan ukuran ya, bagi Allah itu menghidupkan, mematikan siapapun bisa kapan saja. Nah, tapi ini untuk tafakur kita. Ya, tafakur kita supaya kita punya persiapan. Oh iya, saya kontrak hidup saya perkiraan masih 20 tahun, masih 30 tahun, atau masih 10 tahun, atau masih 5 tahun, atau masih setahun. Nah, kalau kita andai itu tahu, pasti kita akan bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena kontrak hidup kita menjadi rahasia Allah. Disinilah ya Allah menguji kesungguhan seorang hamba. Apakah dia beribadahnya menuju Allahnya itu sungguh-sungguh atau tidak itu. Wa in ista, dan jikalau Anda hidup, masalan umpamanya mi'ata sana 100 tahun. Ini perumpamaan. Andai Anda hidup itu 100 tahun. Wa ya qalilatun bil idhofah ila maqamika, maka itu ya sesuatu yang sedikit jika dibandingkan, disandingkan ila maqamika, kepada kedudukanmu fid daril akhirah, pada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat wahia, bermula kehidupan akhirat abadal abadi,
selama-lamanya. Itu. Jadi Imam Ghazali memberikan perumpamaan. Andai umur Anda itu 100 tahun, ya. Kemudian 100 tahun ini kalian gunakan untuk ibadah yang baik, yang proporsional, ya. Ibadah untuk dunia, maksudnya kerja untuk urusan dunia, ya juga dilakukan. Ibadah untuk urusan akhirat juga dilaksanakan. Berarti kalau misalkan dalam 100 tahun ini meninggal, ya, estimasi amal solehnya, amal ibadahnya, yakin itu amal baiknya lebih banyak, ya karena indikasinya dia amal ibadahnya itu didasari dengan keikhlasan. Ini artinya ada optimisme. Tapi bagaimana kalau orang yang dikasih usia 100 tahun tapi usianya ini sia-sia? Sekian tahun gak pernah sholat, sekian tahun sholatnya bolong-bolong, sekian tahun baru sadar sholat gitu. Lah bagaimana yang telah lalu ini? Bagaimana nanti kalau ini ditanyakan oleh Allah? Nah, maka dengan kesadaran ini akhirnya ada upaya untuk memperbaiki diri. Itu. Dan bagaimana lagi orang yang selama hidupnya, ya, ibadah itu hanya Idul Fitri, Idul Adha. Alangkah sedihnya ketika dia menghadap Allah meninggal dunia dalam kondisi tanpa amal ibadah. Ini juga ya sangat merugikan. Nah, bagi kita ya yang sudah memiliki ya anugerah diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan, ya buktinya alhamdulillah sholat 5 waktu kita istiqomah. Sholat sunnahnya ba'diyah, qobliyah juga kita mulai istiqomah. Terus kita perbaiki diri. Nah, andai usia kita 100 tahun, ini masih seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ini kalau posisi orang yang ke akhirat banyak investasinya, banyak amal ibadahnya, dia pede, yakin, oh iya tenang, ya amal ibadah banyak, investasi banyak. Tapi bagaimana kalau orang yang minus amalnya di dunia, kalau dia sampai masuk ke darul akhirah yang abad dan abadi, jadi sementara bekalnya nggak ada, maksiatnya belum ditaubatin. Nah ini alangkah menyesalnya gitu. Ketika posisi sudah di alam barzah dengan bekal pas-pasan bahkan minus. Ya ini naudzubillah min dzalik itu. Saya yakin orang-orang yang sudah mulai belajar tasawuf, ya nyaman dengan tasawuf, itu pasti ada progres, ya peningkatan dalam ibadahnya. Yang dulunya mungkin bisa bolong-bolong, sekarang sudah mulai tertib. Dulu sunnahnya kadang kala, sekarang sudah mulai istiqomah rutin. Terus dia bisa menjaga, meningkatkan kualitas ibadahnya. Nah, ini kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya ilmu tasawuf. Jadi semakin hari ada introspeksi, kemudian kita memperbaiki diri, menambah ibadah kita. Tapi bagaimana dengan hati yang keras, yang susah dinasehatin, yang hidupnya jauh ya dari majelis taklim, ya diajak ngaji susah, diajak deketin kiai susah gitu. Nah, ini kalau tiba-tiba malaikat Israel datang, alangkah kaget dan menyesalnya. Itu. Jadi Imam Ghazali memberikan perumpamaan, andai umur kita 100 tahun itu belum ada apa-apanya dengan kehidupan di akhirat yang selama-lamanya.
Lah, kehidupan kita yang tersisa ini sangat menentukan kehidupan di akhirat. Kalau kita bisa menggunakan waktu kita lebih produktif. Gitu. Usia sama, misalkan 100 tahun, tapi yang satu ahli maksiat, satu ahli ibadah. Ibadah secara umum yang masih kecampur riya, tapi yang satu ibadah yang sudah ikhlas. Tentu kualitasnya di akhirat nanti beda. Yang ibadahnya disertai dengan keikhlasan, tentu hasil di akhirat lebih baik. Sedangkan yang kedua, orang yang ahli ibadah tapi masih ada riya, ya yang akan dirasakan di akhirat ya di antara ibadah yang ikhlas tadi. Ternyata yang kebanyakan masih riya. Di sini ada penyesalan juga. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau dia menghadap Allah, dipanggil Allah dalam kondisi minus dari prestasi ibadah. Ya, tentu yang ada adalah penyesalan dan penyesalan itu. Jadi Imam Ghazali cukup ya bagus ya menyadarkan kita supaya kita ini sadar betul kita hidup di dunia ini sementara. Jangan lupa diri ya. Karena kita tahu sementara, manfaatkan waktu yang sementara ini untuk menjadi pribadi yang bermanfaat di tengah masyarakat, ya bangsa dan negara. Tapi jangan lupa bekal ibadah kita yang untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Gitu. Wa ta'amal, dan berangan-anganlah annaka sesungguhnya dirimu kaifa tatahammalul masyaqqah, bagaimana dirimu akan menanggung beban masyaqqah, yaitu rasa berat itu kan, menderita, wadil, dan kehinaan, fi tulabid dunya, dalam mencari dunia, ya syahron, dalam waktu sebulan, au sanatan, atau setahun, rojaan, berharap, antas tariha, supaya bisa istirahat, biha, dengannya, isrina, 20 sanatan, tahun, masalan, umpamanya. Ini perumpamaan yang digunakan oleh Imam Ghazali untuk menyadarkan kita. Jadi maksudnya begini, bagaimana Anda berjuang untuk urusan dunia saja dengan cara yang masyaqqah, berat, bahkan sampai menghinakan diri gitu. Dalam waktu sebulan atau setahun ya, berharap nanti bisa istirahat dalam waktu 20 tahun gitu. Masalan umpamanya, fa kaifa la tatahammalu dzalika, bagaimana Anda tidak menanggung dzalika tersebut, ayaman, beberapa hari, qalail, yang sedikit, rojaan, berharap, al istirahata, istirahah, abadal abadi, yang selama-lamanya. Jadi dibalik, untuk urusan dunia ya, kadang manusia itu ya ambisinya luar biasa, ikhtiarnya luar biasa. Siang dibuat malam, malam dibuat siang. Ini hanya untuk mengejar dunia. Padahal ya, sekaya apapun ya paling bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Kalau dia itu miliuner ya paling 15, 10 atau 20 tahun lah. Ya, ini kalau ada orang kerja keras sekian tahun untuk ngejar dunia, kemudian dia punya investasi, punya tabungan yang sekian kemudian dibuat istirahat, dinikmati. Ya paling bisa menikmati itu 10, 15 atau 20 tahun. Setelah itu dia meninggal. Nah, ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Ketika urusan akhirat ya, untuk kerja keras masih berat, entar gitu. Sementara ini yang akan membawa kebahagiaan di akhirat kelak.
yang akan menjadi kita sukses dan tidaknya di akhirat. Itu. Nah, disinilah kalimat Imam Ghazali ini supaya kita berpikir untuk urusan dunia, ya, itu sampai luar biasa kerja kerasnya. Siang dibuat malam, malam dibuat siang. Waktunya sholat bablas nggak pernah sholat gitu. Karena apa? Ingin ngejar dunia. Oke lah, seandainya dapat. Kemudian dia punya investasi, punya deposito yang cukup banyak. Paling ini oleh Imam Ghazali ya hanya bisa dinikmati sekitar 20 tahun. Setelah itu, karena ini investasi sifatnya duniawi bukan ukhrawi, akhirnya harta benda yang dianggap membawa kebahagiaan yang hakiki ditinggal, dibuat rebutan oleh ahli waris. Nah, kemudian Imam Ghazali membandingkan untuk ibadah yang ini nanti pasti akan dibawa pada kehidupan yang lebih kekal, tapi betapa beratnya untuk melakukan hal itu, walaupun ibadah itu ya istilahnya tidak sampai menghabiskan waktu berjam-jam. Ya, apa sih beratnya sholat maghrib, ya, setelah sholat maghrib kemudian dilanjutkan sholat ba'diyah, zikir. Nah, kemudian kalau kita punya zikiran ya bisa dilanjut sampai isya. Kemudian isya kita sholat qobliyah, ba'diyah dilanjut, ya paling nggak lama. Kemudian kalau tengah malam bisa bangun, gunakan untuk sholat malam. Subuh ya ada waktu yang istimewa disebut sholat fajar. Kalau kita bisa memanfaatkan akan memperoleh keistimewaan ya, lebih baik dari dunia dan seisinya gitu. Nah, jadi ini memang semua berat bagi nafsu. Tapi bagi orang yang nafsunya sudah bisa ditundukkan, ya enteng. Gitu ya. Dia sekali nggak sholat subuh rasanya menyesal, rasanya berat. Gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah istilahnya dikuasai oleh nafsu, ya nggak sholat subuh dianggap biasa, nggak sholat asar, duhur, maghrib, isya dianggap biasa. Karena dominasi hawa nafsu, ya, maka ini bisa menjadi titik ya, kesadaran kita untuk memperbaiki diri. Jadi ibadah kita yang sebenarnya waktunya sebentar, nggak ada 5 menit 10 menit, tapi ini nyata-nyata akan membawa efek pasca kematian yang ini waktunya tak terbatas, unlimited. Karena abadal abadi, ya itu. Ya, penyadaran yang dilakukan oleh Imam Ghazali ini supaya kita ini sadar betul, gitu. Tidak terlalu ambisi dengan dunia, dan juga ketika melakukan aktivitas dunia tidak melupakan urusan akhirat, karena urusan akhirat efeknya selama-lamanya. Urusan dunia ya sebatas di dunia ini. Wala tatulu, dan jangan kamu perpanjang amaluka, angan-anganmu. Jadi jangan terbawa ini keinginan-keinginan. Ya, saya pingin ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini, yang semuanya orientasi duniawi. Nggak ada saya pingin ini yang orientasinya nanti untuk akhirat, yang manfaat buat orang banyak. Maka Ghazali jangan terlalu membiarkan pikiran Anda dikuasai oleh mimpi, apalagi mimpinya itu mimpi soal duniawi, kesuksesan duniawi yang sama sekali tidak ada mimpi untuk sukses ukhrawi. Nah, ini harus kita sadari, ya. Fayas
Qalu maka berat alaika atasmu apa amaluka amalmu. Ya, kalau kebanyakan tulul amal, panjang angan-angan, ya maunya begini, setelah ini begini gitu. Jadi kayak seolah-olah dia bisa menentukan kehidupannya sendiri. Padahal kehidupannya ada dalam genggaman kodrat Allah, dalam qada dan qadar Allah. Jadi kita ini boleh berkeinginan, bercita-cita, tapi harus kita sadari di dalam hidup kita ada qada dan qadar Allah. Sehingga kita tidak lepas kontrol. Kalau kita berambisi, ya, seolah-olah kita bisa terbang ke sana kemari gitu. Padahal fakta kehidupan yang nyata justru tidak sesuai yang kita inginkan. Akhirnya apa? Menambah penderitaan lahir batin. Jadi faisqul alaika amaluka, amalnya semakin berat ini kalau orang yang tulul amal. Nah, maka lebih baik kita yang realistis. Yang realistis itu ya kita ada keseimbangan. Ya kerja yang profesional, kemudian kita ibadah yang proporsional juga. Jangan terlalu tulul amal, pingin ini pingin itu tapi tidak ada usaha dan ikhtiar. Pingin surga tapi ibadah malas. Pingin ma'rifatullah tapi riyadhah mujahadah dan zikir malas. Nah ini kan kebalik namanya. Berat sebelah, berat di angan-angan itu. Waqad qaruba dan sungguh telah datang, telah dekat apa al-mautu kematian. Ya. Waqad qaruba dan sungguh di sini menggunakan qad ya. Kemudian masuk pada fi'il madhi itu litahqiq berarti sungguh ya telah dekat. Itu berarti tahqiq benar-benar telah dekat al-mautu apa kematian itu. Mudah-mudahan dengan penjelasan Imam Ghazali yang menurut saya ini cukup menggugah hati kita, kesadaran kita supaya kita bisa terus memperbaiki diri, jangan terlena dengan kehidupan dunia. Kita ingat ada akhirat yang lebih kekal, ada akhirat yang lebih abadi. Ya, kita di sini oleh Imam Ghazali disuruh untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas duniawi dan aktivitas ukhrawi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin dapat mengamalkan, menjalankan apa yang dijelaskan dalam kitab ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mudah-mudahan membawa amanah.